Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarisa Nabila, 544190055, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penambangan Pasir Laut dan Dampaknya Terhadap Kawasan Pesisir Taman Nasional Laut Wakatobi. Latar belakang yang saya ambil adalah Kepulauan Wakatobi ditunjuk sebagai Taman Nasional Laut sesuai dengan keputusan Kementerian Kehutanan pada tanggal 19 Agustus 2002. Lalu, adanya penambangan pasir laut secara terus-menerus diakibatkan karena salah satu bahan bangunan pokok di Wakatobi adalah batako, di mana bahan baku untuk membuat batako tersebut diambil dari penambangan pasir laut, dan mengakibatkan kerusakan fisik pada ekosistem pesisir jika penambangan pasir laut secara terus-menerus dilakukan, juga dapat merusak kualitas lingkungan dan meningkatkan pencemaran pantai. Permasalahan yang saya ambil adalah penambangan pasir laut di kawasan pesisir Taman Nasional Laut Wakatobi menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan menyebabkan abrasi pantai. Penertiban kegiatan penambangan perlu dilakukan karena pembuatan perda tentang penambangan pasir sendiri belum juga tuntas, sehingga membuat ancaman terhadap kehidupan kawasan pesisir pantai semakin nyata. Diperlukan pula kontrol dari pemangku kebijakan agar penambangan pasir laut ini dapat berorientasi pada keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan untuk makalah ini adalah IAD Framework atau Institutional Analysis Development, yang merupakan kerangka kerja yang telah mapan dan kuat yang menekankan kepada analisis pengaruh peraturan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan individu atau organisasi. Dengan kata lain, dalam kerangka ini terdapat rules in use atau aturan-aturan yang digunakan. Next adalah pembahasan 1 mengenai identifikasi atribut-atribut IAD penambangan pasir laut di Wakatobi. Terdapat 6 kriteria yang diambil. Yang pertama adalah keberlanjutan ekologi, yaitu mempertahankan keberadaan pasir laut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan penertiban penambangan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Wakatobi dalam bentuk tinjauan langsung ke lokasi. Yang kedua adalah keberlanjutan ekonomi, yaitu adanya perjanjian kerjasama, kemitraan konservasi antara kelompok masyarakat dan BTNW agar pendapatan masyarakat tetap terjaga, yaitu dengan disusunnya rencana pelaksanaan program atau RPP. Yang ketiga adanya keberlanjutan sosial budaya, yaitu pengelolaan yang adil sesuai dengan lembaga adat yang berlaku, yaitu ada Sara Barata Kehidupa. Yang keempat adanya keberlanjutan kelembagaan, yaitu tidak diperbolehkannya penambangan pasir laut untuk dijual, melainkan hanya untuk masyarakat setempat. Dengan adanya BTNW bersama masyarakat membuat kesepakatan. Kesepakatan itu sudah disetujui, dan penambilan pasir laut hanya diperbolehkan atas izin kepala desa. Kelima, ada kondisi interaksi antara aktor dan stakeholder. Ada juga perjanjian kerjasama kemitraan konservasi antara kelompok masyarakat dan BTNW yang sudah disetujui oleh Bupati. Yang keenam, ada faktor yang berpengaruh terhadap kondisi interaksi. Terdapat kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Wakatobi melalui pemberian akses pemanfaatan kawasan hanya kepada kelompok masyarakat setempat. Yang kedua adalah identifikasi model rezim dalam penambangan pasir laut di Wakatobi. Model rezim pengelolaan pasir laut di Wakatobi sudah masuk ke manajemen. Hal ini dibuktikan karena adanya kerjasama antara BTNW dengan masyarakat setempat, juga tokoh adat dan kepala desa setempat dalam memperketat penambangan pasir laut. Namun, pembuatan perda tidak kunjung tuntas, karena pemerintah menganggap masalah ini bukan masalah yang serius dan belum menjadi prioritas, sehingga masih ada saja masyarakat setempat yang melanggar dengan alasan keterbatasan ekonomi, karena pasir laut bernilai cukup tinggi jika dijual. Penambangan pasir laut akan terus terjadi tanpa adanya sikap tegas dari pemerintah setempat. Pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai identifikasi stakeholder yang terlibat dalam penambangan pasir laut di Wakatobi. Yang pertama, ada kerjasama. Isu utama tata kelola pemerintahan khususnya di bidang lingkungan, yaitu semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan. Jadi diperlukan suatu wadah kerjasama untuk menyimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dari stakeholder, yaitu dalam kasus ini antara BTNW dan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Lalu ada kolaborasi. Kedua pihak berinteraksi sebagai aktor penghasil manfaat yang secara relatif berposisi sama. BTNW bersama masyarakat setempat, tokoh adat dan kepala desa melakukan koordinasi berbentuk regular coordination dalam bentuk kerjasama yang mengawasi dan memperketat penambangan pasir laut. Disusun pula rencana pelaksanaan program sebagai wadah sosialisasi bagi BTNW.
Kesimpulan, Balai Taman Nasional Wakatobi atau BTNW bersama masyarakat setempat dan tokoh adat bersepakat untuk tidak memperbolehkan penambangan pasir laut di wilayah Wakatobi kecuali untuk masyarakat setempat. Telah disepakati pula perjanjian kerjasama kemitraan konservasi antara kelompok masyarakat dan BTNW yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan program atau RPP. BTNW beserta masyarakat pun sudah melakukan kerjasama dalam mengawasi dan memperketat penambangan pasir laut dan disetujui oleh Bupati. Model rezim dalam kasus ini sudah komitmen, yang termasuk komitmen korporatif, yang dibutuhkan dengan adanya kerjasama Balai Taman Nasional Wakatobi dan masyarakat setempat, juga kepala desa setempat yang memperketat penambangan pasir laut. Namun, masih ada saja masalah, yaitu perda yang tak kunjung selesai. Jadi, penambangan pasir masih terus terjadi tanpa adanya sikap yang tegas dari para pemangku kepentingan yang seolah-olah bertindak tidak bertanggung jawab. Saran dari saya, komitmen yang dibuat dan disusun sejatinya sudah baik, tetapi memangku kebijakan pemerintah belum menjadikan permasalahan ini sebagai prioritas, sehingga dibutuhkan sanksi yang sesuai, bukan hanya untuk oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengambilan pasir laut ini, tapi juga para pihak yang tergabung dalam komitmen tersebut. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.